Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film Serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Kembali kepada Xiaobi yang sedang memperhatikan tanaman pembangkit. Namun tiba-tiba saja ia melihat bayangan pasukan kerajaan sedang membawa Tangdu. Penasaran dengan hal itu, ia pun pergi untuk mengikuti arah pasukan tersebut. Dan saat ia sudah masuk ke dalam suatu ruangan, ia mencoba melihat apa isi tandu tersebut. Dan saat sudah membukanya, ternyata itu adalah bekas ikatan rantai sang paduka raja yang sudah dilepas. Sementara putra mahkota dan para pasukan yang lainnya telah tiba di tembok Sang Jae. Tidak menunggu lama, mereka segera naik ke atas tembok untuk menyusup. Dan setelah di dalam, dengan taktik dan strategi mereka menghadapi para pasukan kerajaan yang berjaga. Putra mahkota yang berada di garis depan telah masuk ke dalam ruangan pemerintahan, yang tiba-tiba pintu dari luar ditutup oleh seseorang. Sementara Haeon dan para teman yang lain telah terkepung oleh pasukan kerajaan, yang ternyata ini adalah sebuah jebakan yang dilakukan oleh ketua Dewan Kerajaan. Kemudian ketua Dewan Kerajaan berkata kepada Haeon tentang ia yang melindungi pengkhianat si putra mahkota dan memberikan pengampunan kepada Haeon jika mau meminta maaf atas perbuatannya. Namun Haeon berkata bahwa pengkhianat sesungguhnya adalah ketua Dewan Kerajaan. Lanjut Haeon berkata dengan suara yang keras bahwa sesungguhnya paduka raja telah meninggal dunia. Namun karena ketua Dewan Negara gila dengan kekuasaan dan ingin menguasai kerajaan, ia membangkitkan paduka raja dengan tanaman pembangkit. Dan jika paduka raja telah meninggal, maka tata kerajaan harus dilanjutkan oleh putra mahkota. Karena demikianlah hukum negara. Kemudian ia pun pergi untuk masuk ke ruangan di mana putra mahkota berada. Ketua Dewan Negara yang kesal dengan ucapan Haeon segera menyuruh pasukannya untuk menembak Haeon, panglima perang dinasti Joseon. Namun pasukan itu takut melakukan hal itu, mengingat jasanya yang begitu besar bagi kerajaan. Namun di bawah paksaan Ketua Dewan Negara, akhirnya para pasukan pun menembak Haeon. Namun dia tetap berusaha bangkit kembali dan membuka pintu di mana putra mahkota berada. Di hadapannya berdiri paduka raja yang telah berubah menjadi Jombai. Dan tiba-tiba putra mahkota sudah di belakang ayahnya dan memenggal sang ayah yang telah berubah menjadi Jombai. Sebelum kematian Haeon, putra mahkota mengatakan bahwa ia telah memenggal ayahnya sendiri. Namun Haeon berkata bahwa itu bukan salahnya dan berkata bahwa putra mahkota adalah raja negeri ini. Yang kemudian, ketua dan negara berpura-pura bersedih atas kematian sang raja, lalu memerintahkan seluruh pasukan untuk menangkap putra mahkota dan para gerombolannya. Film kini berpindah kepada kepala divisi menemui elit kerajaan, di mana hasil investigasi tentang ibu yang baru saja melahirkan dan dibunuh telah mendapat titik terang, di mana bercak darah itu berasal dari kediaman pribadi sang ratu. Oleh karena itu, kepala divisi meminta izin untuk menggeledah kediaman sang ratu. Namun keinginan kepala divisi dipertanyakan oleh elit Dewan Kerajaan. Karena itu suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena berhadapan dengan keluarga ketua Dewan Negara. Namun kepala divisi tidak menghiraukan hal itu, sebab ia beranggapan kebenaran adalah hukum paling tertinggi. Asia.
Sementara, Dayang Sang Ratu menyampaikan berita tentang kepala divisi yang akan datang menggeledah kediaman Sang Ratu, yang kemudian para pengawal Sang Ratu membawa jejak-jejak kejahatan mereka ke dalam hutan. Terlihat kini, kepala divisi telah sampai ke kediaman Sang Ratu dan segera menyuruh pasukannya untuk menggeledah seluruh ruangan. Namun, mereka tidak menemukan jejak kejahatan di tempat itu. Sampai saat komandan divisi melihat sebuah ruangan dan segera memeriksanya. Ternyata ruangan itu kosong. Namun tiba-tiba saja ia melihat bercak darah. Lalu ia mengingat saat baru sampai di tempat itu. Ia melihat orang-orang pergi dengan membawa tandu. Kemudian ia dan pasukannya pun segera mengejar orang-orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya komandan pasukan divisi berhasil menangkap orang-orang itu. Dan saat membuka isi tandu tersebut, terlihatlah seorang wanita yang telah meninggal bersama anak yang baru dilahirkan. Kemudian bukti itu dibawa ke elit kerajaan. Ternyata sudah ada 7 ibu yang mati bersama anaknya. Dan yang mati itu adalah anak perempuan semua. Komando divisi dan elit kerajaan pun semakin penasaran siapakah yang telah melakukan tindakan tidak bermoral tersebut. Namun tiba-tiba mereka mendengar tiupan trompet yang menandakan bahwa paduka raja telah wafat. Elit kerajaan itu pun segera pergi ke istana untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Yang kemudian Dewan Kerajaan yang lain membacakan surat dari Ketua Dewan Kerajaan yang berada di Sangjae, di mana isi surat itu menuliskan bahwa paduka raja telah meninggal dunia diakibatkan oleh putra mahkota yang telah memenggal sang paduka, dan berkabunglah seluruh negeri yang dibawahi oleh dinasti Joseon. Kini terlihat para dewan kerajaan melaksanakan rapat paripurna untuk merencanakan acara pemakaman sang paduka raja. Namun salah satu dewan menanyakan tentang siapa penerus tahta kerajaan yang saat ini kosong. Kemudian salah satu dewan menjawab tinggal menunggu sang ratu melahirkan anak laki-laki. Lalu seorang kasim datang dan mengatakan bahwa saat ini ratu akan segera melahirkan. Suatu hal yang luar biasa, di balik duka ada sukacita. Kematian sang raja digantikan dengan kelahiran seorang anak yang akan memimpin istana. Dan terlihat elit kerajaan menyuruh kepala divisi untuk mempercepat penyelidikan karena waktu yang sudah mepet. Elit kerajaan itu juga menyampaikan agar menyelesaikan penyidikan sebelum sang ratu melahirkan. Sementara Xiaobi saat ini pergi untuk menemui putra mahkota yang dikurung di sebuah ruangan. Ia ingin memastikan bahwa putra mahkota yang bijaksana ini dalam keadaan sehat. Dan terlihat putra mahkota memberikan pesan tersembunyi kepada Xiaobi. Apakah pesannya? Nanti kita akan tempe ceritanya. Xin yang sudah ditahan bersama pasukan Haeon merencanakan sebuah rencana gila untuk membalaskan dendam kepada ketua Dewan Negara. Sementara di luar, para pasukan kerajaan telah mempersiapkan acara pemakaman sang paduka raja. Dan saat para pasukan ingin mengeluarkan Xin dari kurungan, tiba-tiba saja Xin dan beberapa pasukan Haeon yang tersisa segera memberikan perlawanan kepada pasukan kerajaan. Melihat hal itu, ketua Dewan Negara segera menyuruh pasukannya untuk menghabisi mereka kecuali putra mahkota. Xin yang sudah gelap mata kini mempersiapkan senjatanya untuk menembak ketua Dewan Negara. Dan beruntung sekali, ketua Dewan Negara berhasil selamat dari peluru Xin karena ia dilindungi oleh ajudannya. Melihat hal itu, tentu ketua Dewan Negara pasti emosi sangat memanas, sepanas api neraka. Oleh karena itu, ia menyuruh pasukannya untuk mengepung Xin. Sampai pada akhirnya pergerakan Xin dan sisa pasukan Haeon terkunci oleh mata pedang yang melingkari leher mereka.
Namun tiba-tiba beberapa pasukan kerajaan berlari seperti dikejar oleh sesuatu. Apakah itu? Wow, itu adalah Tuan Haeon yang telah berubah menjadi Jombai. Mereka yang berada di tempat itu pun terkejut melihat keadaan Tuan Haeon tersebut. Bahkan ketua Dewan Negara kini menunjukkan wajah yang ketakutan karena ia menjadi sasaran utama untuk ditelan. Karena di tubuh ketua Dewan Negara bersimbah darah dari ajudan pribadinya. Melihat bahwa ia akan menjadi sasaran utama, ketua negara segera menyuruh para pasukannya untuk menembak bagian kepala Haeon. Namun naas, pasukannya adalah pasukan yang gak bisa membidik dengan benar. Sementara putra mahkota mengingat kembali. Sebelum Tuan Haeon meninggal, ia menitipkan pesan agar ia dibangkitkan guna membuktikan kepada orang-orang tentang kebusukan ketua Dewan Negara. Dan sampai akhirnya, Haeon yang telah berubah menjadi Jombai ini berhasil menangkap ketua Dewan Negara dan menggigit pipinya yang tembem menggemaskan itu. Oke teman-teman, film ini akan kita lanjutkan kembali di part 3 dari season kedua. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.